Mendengar kata-kata Mozu Zihuo, beberapa biksu menjadi pucat ketakutan, berbalik dan lari. Hanya saja mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari api Chen Ping. Saya melihat ujung jari Chen Ping berkedut, dan 3 nyala api datang dalam sekejap, dan menimpa ketiga biksu itu. Nyala api menyala dengan ganas, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak akan membantu. Beberapa biksu hanya bisa menyaksikan diri mereka dibakar sampai mati, kesadaran mereka berangsur-angsur menghilang. Mereka tidak tahu bagaimana Chen Ping, seorang kultivator kecil dari peringkat kedua alam tubuh komposit, bisa begitu kuat bahkan jika dia adalah seorang kultivator iblis. Segera, beberapa biksu dibakar menjadi abu dan dihamburkan oleh embusan angin, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Chen Ping menyebarkan kesadarannya keluar sejauh beberapa mil, tetapi dia tidak menemukan biksu lain, jadi dia memasuki formasi dengan ketenangan pikiran, dan kemudian perlahan pulih. Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba ada awan gelap di langit, dan kilat terus menyambar di awan. Chen Ping mendongak dan menemukan bahwa ternyata itu adalah awan guntur kecil. Meski sangat kecil, sudah sangat bagus untuk bisa menghasilkan awan guntur. Pada saat ini, Tong Ubin telah berhenti menyerap, dan aura terus-menerus mengelilingi tubuh. Sangat bagus untuk menembus alam kecil dan menghasilkan awan petir dan perampokan. Melihat situasi ini, Ruyan Liu juga sangat iri. Tiba-tiba, petir di awan guntur langsung menyambar, dan terdengar suara gemuruh. Guntur dan kilat itu seperti pedang tajam, langsung menuju Tong Ubin, dengan momentum tak terbatas. Tapi Chen Ping dan Liu Ruyan hanya bisa menonton, tapi mereka tidak bisa membantu sama sekali. Anda harus tahu bahwa jika Anda dapat menerobos di dunia kecil, peluang untuk menghasilkan awan guntur sangat kecil, sangat jarang. Sekarang mari kita lihat apakah tubuh Hua Teng bisa menahannya. Hua Fang juga sepertinya merasakan kekuatan Lei Jiyun. Otot-otot di tubuhnya mulai membengkak, dan seluruh kulitnya berubah menjadi perunggu, seolah-olah dia telah kecoklatan. Ledakan, guntur dan kilat menghantam tubuh Waguan dengan ganas, dan arus listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke seluruh tubuh Wagang. Ekspresi Wagu menjadi menyakitkan dan ganas, dan dia menggertakkan giginya dengan erat. Jika dia dapat menahan bencana guntur, kekuatan dan tubuh fisiknya dapat meningkat pesat, tetapi jika dia tidak dapat menahan bencana guntur, dia mungkin kehilangan nyawanya. Akhirnya, Tangki Ubin akhirnya menahan bencana guntur, dan untungnya itu adalah awan bencana guntur kecil, yang hanya menghasilkan bencana guntur. Jika, seperti Chen Ping, ada 7 atau 8 bencana petir, tubuh Waguan mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan akan musnah menjadi abu. Setelah bencana guntur, awan guntur menghilang, dan Wagu perlahan membuka matanya penuh kegembiraan. Saya telah membuat terobosan, saya telah menembus peringkat keempat dari alam komposit. Teriak Wagang dengan gembira, dan menatap Chen Ping dengan penuh syukur. Jika bukan karena Chen Ping membiarkannya menyerap energi dalam fragmen jiwa es, Crockpot tidak akan menembus begitu cepat, dan mustahil untuk menghasilkan awan bencana petir. Tuan Chen, terima kasih banyak, kata silinder Hua penuh semangat. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Anda juga bertanggung jawab untuk mendapatkan pecahan jiwa es ini. Chen Ping tersenyum ringan, lalu memandang Liu Ruyan dan berkata, Ruyan, apakah kamu ingin menyerapnya dan menerobos kekuatanmu sendiri? Aku tidak membutuhkannya, selama kamu melindungiku, aku akan menyerahkannya padamu. Liu Ruyan berkata sambil tersenyum. Dalam pandangan Liu Ruyan, tidak masalah apakah dia memiliki kekuatan atau tidak, yang penting Chen Ping ada di sisinya. Terlebih lagi, setelah hubungan terus-menerus Chen Ping selama periode ini, Liu Ruyan juga merasa bahwa kekuatannya telah berkembang pesat. Liu Ruyan saat ini telah menembus alam transformasi dan mencapai alam komposit. Yah, bagaimanapun juga milikku adalah milikmu. Chen Ping tersenyum ringan, lalu berkata, saya mulai menyerapnya sekarang. Ada formasi di sini, dan sulit bagi biksu kelas 5 di alam komposit untuk menerobosnya. Kalian berdua akan melindungi saya untuk saat ini. Tuan Chen, jangan khawatir, jika ada yang berani mengganggu Tuan Chen, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Wagang mengayunkan tinjunya, dan dia, yang telah mencapai peringkat keempat dari Body Fit Realm, sangat percaya diri di dalam hatinya. Chen Ping mengangguk, lalu duduk bersila,
dengan lembut menekan satu tangan pada pecahan jiwa es, dan mulai menyerap energi di dalamnya. Sekarang Chen Ping telah mencapai puncak peringkat kedua alam komposit, dan dengan sedikit penyerapan sumber daya, dia akan dapat menembus peringkat ketiga alam komposit. Sepotong jiwa es yang begitu besar, mungkin menembus ke peringkat ketiga dari alam komposit. Chen Ping penuh antisipasi, dan seni konsentrasi di tubuhnya terus diaktifkan. Sejumlah besar energi memasuki tubuh Chen Ping dari pecahan jiwa es. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi Chen Ping masih belum memiliki tanda-tanda untuk menerobos, tetapi pecahan jiwa yang sedingin es telah menyusut dengan mata telanjang. Tuan Chen, energi yang dibutuhkan untuk menembus alam kecil terlalu keterlaluan, kan? Wasilinder sangat terkejut. Dia sekarang mampu melompati dan bertarung, yang membuktikan bahwa setiap kali dia menaikkan level, dia membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang lain. Kata Ruyan Liu. Wagang mengangguk. Chen Ping, biksu kelas 2 dalam kondisi pas tubuh, dapat dengan mudah membunuh biksu tingkat 5 dalam kondisi pas tubuh. Lompatan semacam ini di beberapa alam harus mewakili peningkatan setiap alam Chen Ping, yang lebih penting dari kekuatan orang lain telah meningkat beberapa kali lipat. Dan pertumbuhan kekuatan ini juga membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk dipertahankan, jadi masuk akal bagi Chen Ping untuk membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan ranah. Pada saat ini, Chen Ping, melihat bahwa dia sudah lama tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos, juga sangat cemas di hatinya. Sejumlah besar energi memasuki tubuh, tetapi tidak masuk ke dantian Chen Ping, tetapi langsung tersedot oleh hisapan yang tidak dapat dijelaskan. Kesadaran Chen Ping tenggelam ke dalam tubuhnya, dan dia mulai mencari di sepanjang hisapan yang tidak bisa dijelaskan itu. Dia ingin melihat apa yang ada di tubuhnya yang bisa menyerap energi ini. Zeyan, mungkinkah kamu diam-diam menyerap energi di tubuhku? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Chen, saya dianiaya. Bagaimana saya bisa menyerap energi di tubuh Anda? Ini sebuah buku, dan saya tidak tahu apa itu. Zeyan berteriak bahwa dia dianiaya. Buku. Chen Ping tiba-tiba teringat buku surgawi tanpa kata di lautan pengetahuannya. Setelah memasuki lautan kesadaran dengan kesadaran spiritual Chen Ping, dia melihat buku surgawi tanpa kata bersinar dengan cahaya, dan semua energi yang masuk dari pecahan jiwa es diserap oleh buku surgawi tanpa kata.